Shen Qing, Ning Rui hamil. Mulai sekarang dia tinggal di rumah. Xiezong, apakah ini tidak baik? Kakak Sen pasti tidak senang. Dia tidak berhak tidak senang. Xiao Rui pemilih makanan. Mulai sekarang, 3 kali makannya tidak boleh sama. Juga, dia penakut tidur harus ditemani. Kamu bereskan barang-barang di kamar utama. Pindahkan ke kamar tamu. Baik. Nyonya, apa yang Anda lakukan? Xiezong hanya bercanda. Cepat letakkan. Biarkan dia pergi, terserah dia mau ribut. Bagaimanapun, tidak sampai 3 hari dia akan kembali dengan malu. Xiezong, aku bertaruh 10 juta, Shen Qing tidak akan bertahan malam ini, akan seperti anjing penjilat, menangis memohon agar kau biarkan dia masuk. Aku ikut siapa yang tidak tahu Shen Qing tidak bisa hidup tanpa Xiezong. Shen Qing, berhenti. Tinggalkan gelang keberuntunganmu. Xiao Rui akhir-akhir ini sering mimpi buruk, perlu menenangkan diri. Ini adalah peninggalan orang tuaku. Kau tentukan harganya. Pernikahan 9 tahun yang hina seperti lumpur. Berapa nilainya? Siegege lihat kacamata pelindung kakak Sen Qing cantik sekali, aku juga mau. Ini milikku. Semoga anak dalam perutmu damai tentram lancar. Shen Qing, asal kau cukup patuh, nanti anakku adalah anakmu. Kakiku sakit sekali. Xiao Rui, panggil dokter. Cepat panggil dokter keluarga. Ya. Ekspresi pria yang cemas membuat semua orang di sana memandangku dengan geli. Situasi ini bukan hanya mereka yang merasa lucu, bahkan aku sendiri juga merasa konyol. Siapkan mobil. Suruh orang disinfeksi seluruh ruang tamu. Besok Xiao Rui pulang, jangan sampai dia mencium bau busuk. Ya. Minta maaf. Apa? Kau main curang, kau memecahkan gelang Xiao Rui, dan membuatnya terluka? Bukankah seharusnya kau minta maaf padanya? Setelah menikah dengan Xie Ziyuan, kata maaf menjadi kata favoritku. Sup yang kubuat terlalu hambar, maaf. Khawatir dia mabuk dan tidak enak badan. Mengirim pesan mengganggunya, maaf, tanpa sengaja melihat SMS Ning Rui yang mengajaknya ke hotel. Melanggar privasi? Sungguh maaf. 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 Apakah cukup? Shen Qing, kakek yang kau andalkan tidak ada di sini. Untuk siapa kau berpura-pura menyedihkan? Sangat menjijikan? Tuan Xie, Minggir. Dokter, cepat periksa kakinya. Nona Shen, silakan kembali. Direktur Xie, Nyonya dan Nona Ning, meskipun sama-sama memiliki golongan darah RH langka, tapi Nyonya memiliki riwayat penyakit jantung sejak kecil. Mengambil darah secara paksa sangat mungkin menyebabkan syok akut. Saya rasa lebih baik ke rumah sakit dulu, baru kemudian untuk Nona Ning yang anemia melakukan transfusi darah. Jangan membujukku lagi.
Satu-satunya tugasmu adalah membuat Xiao Rui pulih. Untuk yang lainnya, aku tahu batasku. Sakit ya? Sabar sebentar lagi. Sebentar lagi selesai. Kakak Zeyuan, Jangan cabut. Ambil darah 2 kali lipat. Direktur Xie, jika terus begini, Nyonya bisa meninggal. Xiao Rui hamil. Utamakan ibu hamil. Tapi, Ambil saja. Setelah selesai, biarkan aku pergi. Cukup sudah. Apa kau benar-benar akan kabur dari rumah karena hal sepele? Kakak Zeyuan, aku sakit. Biarkan aku sendiri. Ada yang tidak enak badan? Tolong berikan ponselku. Antarkan ponsel Nyonya. Siapa yang menelepon? Kau tidak kenal. Shen King, kau mau main drama? Sampai kapan? Kuberi sedikit warna, kau benar-benar mau buka toko cat? Ning Rui mencarimu. Bukankah kau bilang akan menemuiku? King, apa kau menyesal? Tidak menyesal. Hanya ada sedikit masalah. Masalah? Ada apa denganmu? Tidak, aku harus pulang sendiri. Beri aku beberapa hari lagi. Ya, dadah. Siapa yang dia telepon? Baik, aku tunggu kamu. Pasti itu yang sering menghubunginya, sepupunya. Lagi pula setelah menikah denganku, lingkarannya tinggal beberapa kerabat perempuan itu. Ada urusan di perusahaan Shen King. Aku datang besok. Semoga cepat punya anak, panjang umur dan bahagia. Nyonya Xie, suamimu sangat menyayangimu. Selalu menemani setiap saat. Saat USG, takut kamu kedinginan karena gel. Dia selalu menghangatkannya dulu sebelum kami pakai. Nyonya Xie, karena Pak Xie kalah main game denganku, sekarang sedang diborgol dan dihukum olehku. Ada perlu apa? Shen King, aku belum selesai bicara kau tutup telepon. Kamu picik. Seperti orang bodoh yang bahkan tidak bisa mempertahankan anak. Aku benar-benar penasaran, apa yang bisa kau lakukan, apa gunanya kau? Shen King, lebih baik kau ditabrak truk saja. Kembalilah sekarang juga. Kalau tidak, jangan pernah masuk ke keluarga Xie lagi. Berdiri bodoh di sana, ngapain? Aku tidak mengikuti kalian. Benar-benar kebetulan bertemu, maaf mengganggu. Tunggu. Kak Zeyuan, tolong, suruh Nyonya pulang bersama kita. Ya, boleh kan? Wanita hamil yang paling baik hati di dunia, apa kata kamu, itu yang jadi. Kebetulan mau ambil barang. Nyonya Xie. Aku sangat berterima kasih, kau donor darah untukku, tanpamu, pasti aku masih pusing sekarang. Ini kenapa masih tertinggal di mobil? Kak Zeyuan, bukankah kamu bilang sudah dibuang? Ini semua salahku. Sayang, jangan marah. Shen King. Dari naik mobil, kamu terus main HP? Apa sedang chat sama sepupumu, atau orang lain yang tidak ku kenal? Hanya lihat berita. Password? Tanggal lahirku.
Ha. Cepat buat 2 masakan favorit Xiao Rui. Dan 2 masakan yang biasa dimakan Nyonya. Siapkan 3 set peralatan makan. Baik. Shenqing. Ternyata kau cukup tahan. Aku sudah menghinamu di rumahmu sendiri, jadi bahan tertawaan seluruh lingkaran, masih membandel dan gak mau pergi. Benar juga. Nenek tua dari keluarga Shen itu baru meninggal bulan lalu, kehilangan sandaran, kamu pasti akan berpegangan erat pada Ze Yuan. Diam kamu. Ingat sesuatu. Hari itu kamu menangis minta dia mengantar dengan helikopter. Kamu pergi ke rumah sakit untuk melihat nenekmu yang terakhir kali. Tahu kenapa dia menolak? Karena dia janji mengajakku lihat matahari terbenam. Lihat, ini yang difoto hari itu. Shenqing. Rui, Tuan, di dalam terlalu berbahaya. Tunggu satpam ambil alat pemadam dulu baru masuk. minggir, Rui masih di dalam. Tuan, Ze Yuan. Bagaimana perasaanmu? Aku nggak apa-apa. Shenqing. tolong kirimkan untukku. Tidak ada waktu bermain petak umpet denganmu. Besok jam 10 pagi Ning Rui periksa kehamilan, kamu ikut periksa paru-paru. Xie Zeyuan, mulai sekarang kau dan aku tidak akan pernah bertemu lagi. Ze Yuan, apakah anak kita baik-baik saja? Dokter bilang bayinya sehat. Sama sekali tidak terpengaruh kecelakaan kemarin. Itu bagus sekali. Aku lihat kamu dari masuk sampai di rumah sakit ekspresinya serius. Diam saja. Aku kira bayi kita ada masalah apa. Dulu, meskipun diabaikan dia selalu menurut. Sekarang malah belajar sok penting. Hei, Xie Zongpak tua sudah pulang. Mengumpulkan seluruh manajemen. Segera ke ruang rapat 1 untuk rapat. Siap? Belikan aku beberapa model terbaru tas branded dan perhiasan fashionable. Shen Qing sudah mengamuk selama ini. Harusnya dikasih jalan keluar. Baik, Xie Zong saya akan atur orang untuk membelinya sekarang. Setelah beli, kirim langsung ke tempat tinggal Nona Ning. Kirim ke rumah lama Shen, meninggalkan villa. Selain rumah lama Shen, kamu bisa pergi kemana lagi? Shen Qing. Sudah bilang berapa kali aku akan pulang setelah selesai kerja. Kamu tidak perlu setiap kali? Ze Yuan. Nyonya selama ini tidak pernah pulang. Aku sudah kirim banyak pesan minta maaf. Dia tidak peduli. Kalau begitu, sebaiknya aku pindah saja. Jaga kesehatan. Jangan banyak pikiran. Tidak peduli Shen Qing terima atau tidak. Mulai sekarang, tempat ini adalah rumahmu dan anakmu. Padahal sudah lama berhenti merokok. Malam ini kok tidak tahan. Shen Qing. Shen Qing, besok adalah ulang tahun ke-80 Pak Tua. Saya sarankan jangan main-main di pesta ulang tahun, membuat masalah untuk Rui dan bayi di perutnya. Kenapa Xiao Qing tidak ikut denganmu? Maaf, kakek. Shen Qing selama beberapa hari ini sibuk mempersiapkan hadiah. Saya rasa dia terlalu lelah, jadi saya biarkan dia istirahat sebentar.
dia akan datang nanti. Halo, nomor yang Anda panggil sedang mati. Maaf, yang mana Tuan Xie? Ini hadiah dari Nyonya Shen King. Sulaman ini butuh lebih dari setengah tahun. Nyonya Xie benar-benar perhatian. Iya. Mengembalikan perhiasan warisan, ini artinya ingin cerai dan putus hubungan. Shen King, sebenarnya apa permainanmu? Shen King. Shen King. Surat perjanjian cerai? Sudah 9 tahun. Wanita ini mencintaiku selama 9 tahun, merendah selama 9 tahun. Bagaimana mungkin dia yang mengajukan cerai? Pasti dia cuma marah-marah. Pasti dia ingin memaksaku menunduk. Penyakit jantung, bawaan berat. Anemia akibat kehilangan darah berat, gangguan stres pasca trauma, infertilitas spontan, depresi berat kronis, dengan kecenderungan bunuh diri. Kondisi fisik pasien sangat buruk. Setiap saat bisa mengalami gagal jantung akut. Harus segera dirawat di rumah sakit. Dilarang keras emosi apapun, rangsangan dan kerja fisik. Kamu binatang. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Kalau tahu begini, dulu aku tidak seharusnya membiarkanmu menikahi Shen King. Kau telah menghancurkan hidupnya, Xie Zeyuan. Jangan cabut. Ambil darah 2 kali lipat, kamu picik. Seperti kamu yang bahkan anak pun tidak bisa dipertahankan, bodoh. Aku benar-benar penasaran, apa yang bisa kau capai? Apa gunanya kamu? Jangan pura-pura kasihan mencari simpati. Ternyata aku tahu dia menderita, tapi aku tidak pernah peduli. Aku menganggap pengorbanannya sebagai hal yang wajar. Aku menginjak-injak cintanya. Aku menghancurkan harga dirinya. Kakek, jangan marah. Tidak sepadan jika sakit. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah kakak Zeyuan. Kakak Shen King memang sudah lemah. Lagi pula, tidak bisa melahirkan bukanlah hal yang begitu besar. Anak dalam perutku akan menjadi cucu keluarga Xie. Aku akan berbakti padamu. Pergi. Tidak ada tempatmu bicara di sini. Kalau bukan karena perempuan jalang sepertimu, Shen King tidak akan begini. Keluarga Xie tidak menerimamu. Pergi kau dari sini. Kakak Zeyuan jangan bersedih. Kakak Shen King hanya sementara bingung. Setelah marahnya reda, pasti dia akan kembali. Kita masih punya bayi. Aku akan selalu menemanimu. Surat perjanjian cerai. Aku tidak setuju. Shen King, aku tidak setuju bercerai. Kau adalah istriku selamanya. Cepat ke rumah lama keluarga Shen. Shen King, kau ingin merebut priaku? Tidak semudah itu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil, pasti tidak. Xie Zeyuan, aku akan sungguh-sungguh mencintaimu, merawatmu dengan baik, menjadi istri yang baik. Hanya demi kepentingan keluarga Shen. Kau menempel padaku untuk keuntungan. Cepat, kencangkan. 9 tahun, dia tidak suka ketumbar. Tapi demi aku, dia jadi pandai memasak. Perutku lemah.
Dia bangun jam 5 setiap hari untuk memasak bubur. Selama 9 tahun penuh. Aku membawa Ning Rui pulang. Menyuruhnya pindah ke kamar tamu, menyuruhnya donor darah. Apa yang sudah kulakukan? Pak Xie sudah tiba. Shen Qing, kau di dalam? Shen Qing, jangan sembunyi. Aku tahu kau di sini. Orangnya, kenapa tidak ada? Shen Qing, apa kau benar-benar meninggalkan tempat ini juga? Setelah nenek Shen Qing meninggal, dia pindah ke villa keluarga Xie. Dan tidak pernah kembali lagi. Shen Qing. Sudah 9 tahun menikah. Kami bahkan tidak pernah mengambil satupun foto pernikahan. Ternyata aku tidak pernah memperhatikanmu. Tidak pernah menganggapmu penting. Pak Xie Nona Ning menelepon dan mengatakan, perutnya tidak enak menyuruhmu pulang untuk melihatnya. Suruh dokter keluarga saja yang pergi. Tapi Nona Ning bilang dia hanya ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang dia takut. Aku bilang suruh dokter keluarga saja. Jangan ganggu aku dengan hal-hal kecil seperti ini lagi. Sekarang aku hanya ingin tahu di mana Shen Qing. Shen Qing, kamu sebenarnya di mana? Kembalilah, ya? Aku salah. Aku benar-benar salah. Pak Xie, ini catatan imigrasi yang Bapak minta. Kami sudah memeriksa semua penerbangan dari dalam negeri ke luar negeri seminggu terakhir. Nona Shen Qing terbang dari Bandara Pudong Shanghai ke London, Inggris 5 hari sebelum pesta ulang tahun. London, Inggris. Dia ke London untuk apa? Kami juga menemukan bahwa Nona Shen Qing membeli sebuah kebun anggur di pinggiran London, terdaftar atas nama seorang pria bernama Pei Yanchuan. Pei Yanchuan ini adalah anak angkat keluarga Shen dulu. Kemudian pergi ke Inggris untuk berkembang. Bisnis anggur sekarang cukup terkenal di London. Pei Yanchuan. Saat Shen Qing dirawat di rumah sakit, panggilan telepon yang tidak kukenal itu, dan saat dia menelepon, senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ternyata semua demi pria ini. Lanjutkan, selidiki, semua data, Pei Yanchuan ini, juga alamat pasti, Shen Qing di London, aku harus segera tahu. Baik, Pak Xie. Tunggu, pesankan tiket pesawat ke London yang paling cepat, pesan sekarang. Tapi Pak Xie, sore ini masih ada rapat penting dengan mitra Eropa, Bapak sudah mempersiapkannya lama, jika Bapak tidak pergi, proyek ini bisa gagal. Gagal ya gagal. Tidak ada yang lebih penting dari Shen Qing. Rapat ditunda, semua pekerjaan serahkan pada wakil direktur. Baik, Pak Xie. Kakak Zeyuan, apa kamu tidak menginginkan aku dan bayi lagi? Kamu mau ke Inggris mencari kakak Shen Qing, kan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku ke Inggris, ada urusan bisnis, jangan berulah. Urusan bisnis apa? Kamu jelas-jelas pergi mencari kakak Shen Qing. Kakak Zeyuan, aku tahu kau masih marah padaku, tapi aku benar-benar tidak sengaja. Aku mengandung anakmu di perutku, bagaimana kau bisa meninggalkanku sendirian?
Aku sudah menyuruh asisten Liu mengatur tempat tinggal baru untukmu, kamu pindah hari ini juga. Aku akan memberimu uang yang cukup supaya kau dan anakmu hidup berkecukupan. Aku tidak mau uang, aku hanya menginginkanmu. Kakak Zeyuan, kau lupa saat-saat kita bersama yang bahagia. Kau bilang kau akan mencintaiku seumur hidup. Kau bilang setelah aku melahirkan anak kau akan menikahiku. Kapan aku pernah mengatakan hal seperti itu? Ning Rui, aku bicara jelas denganmu. Aku tidak pernah berpikir untuk menikahimu. Dulu aku membawamu pulang hanya karena kau mengandung anakku, sekarang sebaiknya kau tahu posisimu, jangan bertindak keterlaluan. Tidak mungkin. Pasti itu Senqing. Perempuan, jalang itu yang memengaruhimu. Dia tidak bisa punya anak, lalu iri padaku ingin merebutmu. Kakak Zeyuan, jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali tidak mencintaimu, dia hanya ingin membalas dendam padamu. Diam. Aku tidak mengizinkanmu berkata seperti itu tentang Shen Qing. Apa hakmu untuk menilainya? Kakak Zeyuan, bagaimana kau bisa bersikap seperti ini padaku? Aku untukmu telah meninggalkan segalanya dan mengandung anakmu. Bagaimana kau bisa setega ini? Ini semua pilihanmu sendiri, asisten Liu. Antar Nona Ning keluar, atur dia pindah ke tempat tinggal baru. Silakan, Nona Ning. Perutku sakit sekali, kakak Zeyuan, perutku sakit. Bayi-bayiku sepertinya akan hilang. Cepat panggil dokter. Pak Xie Nona Ning ini, karena emosi yang berlebihan, sehingga janin tidak tenang. Perlu istirahat di tempat tidur. Tidak boleh kena stres lagi. Kakak Zeyuan, lihat, bayi pun memprotes kepergianmu dariku. Jangan pergi ya, tunggu sampai aku melahirkan. Kamu pergi ke Inggris, sesudah itu cari kakak Senqing ya. Baik. Aku tunggu sampai kondisimu stabil dulu, baru pergi. Selama anak ini ada, Xie Zeyuan tidak akan meninggalkanku, Senqing. Kamu ingin melawanku? Masih terlalu muda. Hei, ini aku, gimana urusan yang aku suruh kalian kerjakan? Nona Ning, kami sudah siap. Siap dirilis kapan saja. Baik, kirim sekarang. Senqing tidak bisa punya anak, berselingkuh saat menikah, meninggalkan suaminya, kirim semuanya ke internet, semakin buruk semakin bagus, aku mau bikin dia hancur reputasinya. Buat Xie Zeyuan selamanya muak padanya. Tenang saja. Pasti beres. Kami akan cari banyak akun palsu. Tidak sampai setengah hari. Seluruh internet akan tahu. Bagus. Setelah berhasil, komisi 2 kali lipat. Heboh. Nyonya Xie Senqing berselingkuh saat menikah, bukti kuat istri sah konglomerat, kebenaran tentang mandul. Ambil screenshot komentar yang menghina Senqing semuanya. Kirim ke kakak Zeyuan. Ya, segera kirim. Asisten Liu segera hapus semua postingan negatif tentang Shen Qing di internet. Siapapun yang berani posting lagi, akan kubuat dia bangkrut. Ya, Direktur Xie. Segera saya lakukan. Ning Rui, kamu makin tidak tahu diri. Kakak Zeyuan, ada apa? Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tadi diranjang terus. Masa aku lakukan hal itu? Mungkin kakak Senqing yang punya masalah dengan seseorang? Jangan pura-pura tidak tahu padaku. Aku peringatkan kamu. Jangan lakukan hal ini lagi ke depannya. Kalau aku mendapati kamu menyasar Shen Qing lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Senqing lagi. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Pelan kan? Jangan kelelahan. Dokter bilang kamu tidak boleh kerja berat, serahkan pekerjaan ini padaku dan pembantu. Gak apa-apa, aku cuma kerja ringan. Olahraga sedikit.
Tinggal di sini terasa seluruh tubuh jadi lebih ringan. Dulu di keluarga Xie setiap hari terasa sangat tertekan, sekarang akhirnya tidak perlu lagi menyesuaikan diri dengan orang lain. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau, tidak akan ada yang menganiaya kamu lagi. Kakak Yan Chuan, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Bodoh, jangan sungkan padaku. Aku sudah menunggu hari ini belasan tahun. Aku tahu, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Tidak apa-apa, aku punya cukup kesabaran. Aku akan menggunakan seumur hidupku waktu untuk menyembuhkannya. Oh ya, Mas Yan Chuan, aku ingin belajar membuat anggur. Menurutku anggur buatanmu enak sekali, aku juga ingin mencoba. Baiklah, aku akan mengajarimu sendiri, nanti kita rawat perkebunan ini bersama-sama, buat anggur yang paling enak. Akhirnya, aku menemukan hal yang aku suka lakukan. Akhirnya punya kehidupan sendiri. Xie Ziyuan, pria yang pernah mengisi seluruh masa mudaku, sudah menjadi masa lalu. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Tiket pesawat sudah dipesan? Sudah, Pak Xie penerbangan ke London dalam 1 jam. Setelah aku pergi kamu yang merawat Ning Rui laporkan jika ada sesuatu. Mas Zeyuan, kamu tetap pergi? Begitu teganya kamu, meninggalkan aku dan bayi? Bukankah sudah kubilang? Aku ke Inggris ada urusan bisnis, segera kembali. Urusan bisnis apa? Kamu jelas pergi mencari Mbak Shen King. Mas Zeyuan, lihat komentar di internet. Semua orang memaki Mbak Shen King, dia wanita jahat, dia tidak pantas kamu perlakukan seperti ini, jangan tertipu olehnya. Kukatakan sekali lagi, jangan kau bicara seperti itu tentang Shen King, aku sudah tahu soal internet. Kamu yang melakukannya. Benar, kan? Aku peringatkan kamu, jika berani main-main lagi, aku akan bertindak keras. Aku tidak sungguh, bukan aku, Mas Zeyuan. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku mengandung anakmu. Mana mungkin aku melakukan hal yang merugikanmu? Minggir. Aku tidak mau. Kecuali kamu ajak aku. Kalau tidak, jangan harap kau pergi. Ning Rui, jangan mengada-ada. Kamu hamil. Perjalanan jauh tidak baik untuk kesehatan, tetaplah di rumah, tunggu aku kembali. Aku tidak mau, aku harus ikut denganmu. Aku mau lihat sendiri, Mbak Shen King sampai menggunakan cara apa untuk memikatmu? Penerbangan menuju London akan segera mulai boarding. Mas Zeyuan, Saat kamu meninggalkan villa bawa semua barangmu. Aku tidak ingin saat Shen King kembali. Melihat barang-barangmu, tidak peduli berapa banyak anakku di luar Shen King, tetap satu-satunya istriku. Xie Zeyuan. Aku tidak menyangka kamu lebih naif dariku. Kamu menyakiti Shen Qing begitu dalam, bagaimana mungkin dia akan kembali? Seumur hidupmu jangan harap bisa mendapatkannya lagi. Selama 9 tahun ini. Tidak peduli seberapa marah Shen King padaku. Selama aku sungguh-sungguh minta maaf. Dan membelikan hadiah yang dia suka, aku bisa langsung menenangkannya. Ayo mulai, aku terburu-buru, tidak perlu bius. Kali ini, dia marah sampai mencetak surat perceraian. Hadiah biasa pasti tidak cukup. Shen King, aku sangat merindukanmu ya, kata pertama saat bertemu dia pasti kalimat itu.
Siapa dia? Kamu Xie Zeyuan, kan? Aku pernah lihat foto pernikahanmu dengan King King. Tidak kukira kamu, di kehidupan nyata, lebih jelek dari foto. Mengingat kamu datang dari jauh, aku akan memperkenalkan diri dengan sopan. Aku Pei Yanchuan. Tunangan King King. Tunangan, Pei Yanchuan? Aku tahu kamu. Kamu diadopsi oleh keluarga Shen, anak dari sopir mereka. Yang karena suka mencuri diusir oleh nenek Shen King. Saudara tidak tahu terima kasih dari keluarga Shen? Kamu layak jadi tunangannya? Xie Zeyuan, kakak Yanchuan tidak seperti yang kamu katakan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Tanpa izin memasuki perkebunan pribadi secara sembunyi, kamu sudah melanggar hukum. Shen King, aku datang menemuimu secara pribadi. Kumohon jangan lagi bertingkah seperti anak kecil. Ikut aku pulang dengan patuh. Pulang? Apa kamu kecelakaan dan otakmu rusak? Aku sudah bercerai denganmu. Apa kamu tidak melihat surat perceraian yang sudah kutandatangani? Surat itu? Surat perceraian yang tidak masuk akal itu sudah kusobek-sobek berkeping-keping. Shen King, aku tahu apa yang membuatmu marah. Masalah Ning Rui sudah kuurus. Aku bisa berjanji padamu. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah muncul menghalangi matamu. Tuan Xie. Dulu saat keluarga Shen jatuh susah, hanya keluarga Xie yang mengulurkan tangan membantu. Selama 9 tahun menikah denganmu, aku terus berusaha membalas budi. Sekarang Ning Rui hamil anakmu. Keluarga Xie akhirnya punya penerus. Aku dengan tulus memberkati kalian bertiga. Selamanya bahagia dan damai. Istriku, kenapa kamu berkata seperti itu? Apakah selama 9 tahun ini kamu bersamaku hanya untuk membalas budi? Kamu pikir aku akan percaya kebohongan yang begitu buruk? Lalu apa? Xie Zeyuan, tanyalah hatimu. Selama 9 tahun ini, apa kamu pernah baik padaku? Apa kamu menganggapku istrimu? Di matamu, aku hanya pembantu gratis. Bank darah yang selalu siap sedia. Alat untuk menjaga muka keluarga Xie. Bukan begitu. Aku tahu dulu aku yang salah, aku yang mengabaikanmu, aku yang menyakitimu, tapi sekarang aku tahu aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan, ya? Aku akan berubah, aku pasti akan berubah. Tidak perlu. Hati seseorang tidak menjadi dingin dalam sehari. Daun tidak menguning dalam sehari. Saat aku serangan jantung, kamu berjalan melewatiku tanpa perubahan ekspresi saat pergi kencan dengan Ning Rui. Saat aku keguguran dan kehilangan darah, kamu memeluk Ning Rui dan memarahiku di telepon, bahkan tidak bisa menjaga bayi saat menyuruhku mati. Tahukah kamu apa yang paling aku sesali? Saat nenekku meninggal, aku menangis memohon padamu untuk menerbangkan helikopter, mengantarku menemuinya untuk terakhir kalinya, tapi kamu demi menemani Ning Rui, melihat matahari terbenam dan menolak saat itu. Xie Zeyuan, cintaku padamu pada saat itu sudah mati total. Shen King, aku sungguh tidak tahu bahwa keberadaan Ning Rui akan membuatmu begitu sedih. Aku dengannya hanya hubungan 1 malam setelah mabuk. Membawanya pulang hanya karena tanggung jawab moral. Setelah dia melahirkan anak, aku akan menyuruhnya pindah ke luar negeri. Tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Setuju? Asalkan kamu kembali, semua bisa dibicarakan. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Ning Rui. Kamu hanya perlu tahu. Aku sudah punya kehidupan baru di sini. Tidak mungkin kembali bersamamu. Jadi cepatlah pergi, jangan ganggu aku lagi. Kehidupan baru apa? Kamu bilang baru? Xie Zeyuan, Jangan pergi, dia pura-pura ingin mendapatkan simpatimu. angkat dia masuk, panggil dokter keluarga untuk memeriksanya. King King, Anggap saja ini kemanusiaan. Lagi pula kita pernah menjadi suami istri. baik.
Dia kelelahan dan pingsan karena emosi yang meluap. Tidak ada yang serius. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Ayo kita pergi. Pasti Shen King. Pasti dia yang merawatku. Dia masih ada perasaan untukku. Ternyata segelas air itu hanya karena kebaikannya. Dia benar-benar jatuh cinta pada orang lain. Apa yang kau lakukan pada Shen King? Siapa yang izinkan kau menyentuh istriku? Istrimu? Xie Ziyuan? Apa kau benar-benar menganggap King King sebagai istri yang berharga? Kau? Kau sama sekali tidak pantas mencintainya. King King sekarang adalah tunanganku, kau tak tahu malu mengganggunya? Dia juga tidak akan melirikmu. Apa yang dia katakan itu benar? Shen King. Kita berpisah belum genap sebulan. Kau sudah menerima lamaran orang lain. Hei, Xie. Jika bukan karena King King baik hati, aku sudah lama membuangmu yang lebih rendah dari binatang keluar desa untuk memberi makan serigala. Kau tahu King King bagaimana dia melewati 9 tahun ini? Di mana kau saat dia keguguran dan putus asa? Dia memohon padamu untuk menemui nenek untuk terakhir kalinya, tapi kau malah menemani orang lain menonton matahari terbenam? Dia kena serangan jantung hampir mati, tapi kau malah mendisinfeksi ruang tamu. Sejak hari Tahuning Rui hamil, aku sudah melalui video lintas samudra menerima lamaran dari pria yang sejak kecil kukagumi, kakak Yan Chuan yang serius. Saat itu aku sudah benar-benar putus asa pada Xie Ziyuan. Shen King, kau gila? Kau adalah istriku. Aku sama sekali tidak setuju bercerai, tapi kau begitu saja berbalik dan berbaur dengan pria lain. Berani-beraninya kau melakukan ini padaku? Kenapa tidak berani? Persetujuanmu bagiku adalah hal yang penting. Xie Ziyuan, kau terlalu menganggap dirimu penting. Aku katakan untuk terakhir kalinya, kau tidak berarti apa-apa di hatiku. Aku dan kau benar-benar sudah berakhir. Xie Ziyuan, aku akan mencintaimu dengan baik. Menjadi istri yang baik. Aku ambilkan air hangat untukmu. Tidak usah. Ini aku rajut untukmu. Aku menyesal. Shen King, aku benar-benar menyesal. Direktur Xie. Mengenai perkembangan proyek dalam negeri. Asalkan aku bertahan, asalkan aku cukup tulus, Shen King suatu hari pasti akan memaafkanku. Pernikahan yang sangat rendah selama 9 tahun yang salah arah mengajarkanku satu hal. Wanita, jangan pernah demi menyenangkan pria. Mengubah arah hidupmu sendiri. Bekerja kalau waktunya bekerja, bersosialisasi kalau waktunya bersosialisasi. Dunia ini luas, aku hanya bertanggung jawab membuat diriku bahagia. Kakek, aku Shen King. King, benarkah ini kau? Apa kabar? Bagaimana kesehatanmu? Aku baik-baik saja, kakek. Mas Yan Chuan merawatku dengan baik. Kesehatanku juga sudah lebih baik. Aku menelepon kakek. Aku ingin bilang sama kakek. Aku sudah punya tunangan, sebentar lagi akan menikah. Aku sangat bahagia di sini, jadi,
Mohon jangan karena sayang padaku, memaksa Xie Ziyuan untuk terus tinggal di Inggris melakukan hal yang sia-sia. Biarkan dia pulang ke Tiongkok. Jaga Ningrui dengan baik, dan anak di perutnya. Cing, asalkan kamu bahagia, kakek jadi tenang. Adapun Xie Ziyuan, si anak nakal itu, terserah dia mau bagaimana. Aku sudah tidak bisa mengurusnya lagi. King, kamu tunggu aku di dalam mobil, aku akan bicara dengannya sampai jelas. Mas Yanchuan, jangan pergi. Tidak perlu ambil pusing dengannya. Ayo kita pulang. Aku sudah lama menahannya. Dia setiap hari seperti lalat yang mengelilingimu, tidak ada habisnya, kan? Hari ini aku harus mengusirnya. Aku bersedia. Xie Ziyuan, dasar pria tidak tahu malu yang jadi selingkuhan. Sepanjang hari hanya mikir menggoda tunanganku agar melihatmu. Aku pikir, hidup lebih dari 30 tahun, sungguh belum pernah melihat orang sepertimu, yang begitu menjijikkan dan lengket. Kau cari mati. Aku ini Lintah, lalu kau apa? Aku dan Shen King bersama selama 9 tahun. Jika bukan karena dia kehilangan kemampuan melahirkan karena kecelakaan, aku pasti tidak akan setuju Ningrui melahirkan anak. Shen King sekarang hanya salah paham padaku, mengira aku benar-benar berselingkuh, tidak mencintainya lagi, baru saja terpaksa menerimamu, si cadangan abadi ini. Setelah aku berhasil menenangkannya, dia akan segera membatalkan pertunangan denganmu, dan kembali ke pelukanku. Omong kosong. Saat King kehilangan anaknya, kau di Praha menemani Ningrui bersenang-senang. Saat neneknya meninggal, kau di pantai menonton matahari terbenam dengan Ningrui. Dia terkena serangan jantung, hampir mati. Kau menyuruh pelayan mendisinfeksi ruang tamu, takut Ningrui mencium bau busuk. Xie Ziyuan, kau sama sekali tidak pantas menyebut nama King. Luka yang kamu timbulkan padanya tidak akan pernah bisa diperbaiki. Aku tidak ingin melihat pemandangan seperti ini. Apalagi karena Xie Ziyuan mempengaruhi hubunganku dengan Pei Yanchuan. Stop! Put your hands where I can see them! All three of you, come with us to the police station. Kak Yanchuan, sakit tidak? Tidak sakit. Ah! Shen King, aku ingin bicara denganmu. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Hanya beberapa menit saja. Jangan terus mengganggu, kalau tidak aku akan kasar. Kak Yanchuan, tidak apa-apa. Aku akan bicara beberapa kata dengannya, sebentar lagi kembali. Baik, aku tunggu di mobil, telepon aku jika ada apa-apa. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Shen King, aku sangat merindukanmu. Aku hampir gila karena memikirkanmu. Xie Ziyuan, kamu tidak perlu begini. Sudah kubilang, kita sudah berakhir. Bagaimanapun kamu mengganggu, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Shen King, aku tahu aku dulu salah. Salah besar. Aku akan menebus kesalahanku seumur hidupku, asalkan kamu memberiku satu kesempatan. Apa yang kamu lakukan? Shen King, lihat.
Zeyuan, ini gambar keluarga 3 orang yang aku desain. Kita tato juga satu, sebagai kenang-kenangan, oke? Bulan? Model sepertimu juga pantas? Ini desainmu, aku tato di hatiku. Dulu aku yang salah. Aku tidak tahu menghargai. Sekarang, aku serahkan hatiku padamu. Kau bisa menghukumku sesukamu. Asal jangan tinggalkan aku. Xie Zeyuan? Untuk apa begini? Satu tato? Tidak mewakili apapun. Hal-hal yang menyakitiku sudah terukir di tulangku. Tidak akan pernah terhapus. Aku tahu satu tato tidak cukup. Aku bisa lakukan apa saja untukmu. Apapun yang kamu mau bisa kuberi. Aku bisa memberikan grup Xie setengah sahamnya padamu. Semua harta bisa kuberi padamu. Asalkan kamu kembali padaku. Aku tidak ingin apapun. Hidupku sekarang baik-baik saja. Ada Kak Yan Chuan menemaniku. Punya karier sendiri, aku bahagia. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Kakak Zeyuan. Tolong, Kakak Zeyuan. Kakak Zeyuan. Asisten Liu. Tiba-tiba membawa beberapa orang masuk ke apartemen, mereka membawaku ke rumah sakit. Anak, mereka ingin menggugurkan anak kita. Ning Rui, aku sudah tahu tentang kamu yang memberiku obat hari itu. Anak ini harus disingkirkan. Dan juga tentang bayaran yang kamu posting di internet tentang istri grup Xie yang tidak bisa punya anak. Sudah kusuruh hapus semuanya. Harga dari memfitnah istriku adalah saat operasi nanti, dokter tidak akan memberimu bius. Mulai sekarang, kamu tidak akan bisa punya anak lagi. Pasie, aku hanya tergoda sesaat. Aku tidak sengaja. Hukum aku sesukamu. Aku mohon, tolong selamatkan anak kita. Dia tegas sampai seperti itu. Shen King. Nanti aku suruh mereka mengirimkan video operasinya. Setelah kamu lihat sendiri, bisakah kamu maafkan aku sedikit, meski hanya sedikit? Itu sudah cukup. Rumah sakit ini terkenal dengan psikiatrinya. Kamu harus segera daftar ke sana. Baik. Aku ikuti kata-katamu. Bagaimana? Apa yang dia katakan padamu? Tidak ada. Hanya orang gila. Ayo pulang. Shen King. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menunggumu. Aku dan Pei Yanchuan sudah menetapkan pernikahan sebulan lagi. Berita itu menyebar. Seluruh komunitas Tionghoa di London heboh. Bisnis anggur keluarga Pei di Eropa sangat kuat. Pei Yanchuan juga anak tunggal. Pernikahan ini sangat meriah. King, aku tahu kamu ingin sederhana, tapi aku memaksakan untuk memberimu pernikahan yang paling megah dan sempurna. Untuk menebus semua penyesalanmu selama 9 tahun terakhir. Kakak Yanchuan. Terima kasih. Bagaimana dengan yang ini? Menurutku, ini paling cocok dengan karaktermu. Cantik. Ambil yang ini saja. Baik, bungkus. Maaf, Tuan Pei. Gaun pengantin ini baru saja dibeli lunas oleh Tuan Xie. Dan dia juga membeli semua gaun pengantin di toko kami. Apalagi yang dia katakan? Tuan Xie bilang, gaun pengantin manapun yang disukai Nona Shen, dia akan beli semuanya. Dia juga memesan semua tempat pernikahan di London. Dari hari ini hingga bulan depan, semuanya sudah dipesan olehnya.
Orang gila ini. Yan Chuan, tidak apa-apa. Kita bisa beli gaun pengantin di Paris. Tempatnya bisa pakai perkebunan kita sendiri. Semakin dia seperti itu, semakin aku ingin menikahimu dengan meriah. Baik, terserah kamu. Kita pergi ke Paris. Aku akan membelikanmu gaun pengantin tercantik di dunia. Tuan Xie. Pei Yanchuan membawa Shen Qing ke Paris. Mereka berniat membuat gaun pengantin di Paris. Pernikahannya akan digelar di kebun anggurnya. Terus selidiki. Selidiki semua kegiatan mereka di Paris. Semua butik gaun pengantin di Paris, pesan semuanya untukku. Aku ingin dia tidak bisa membeli satu gaun pun. Tapi Tuan Xie, ada ratusan butik gaun pengantin di Paris. Dan banyak yang harus dipesan setengah tahun sebelumnya. Aku tidak peduli. Berapapun biayanya, tidak masalah. Aku hanya ingin hasilnya. Tuan Xie, kamu juga cepat istirahat. Gaun pengantin ini, yang pertama kali aku lihat dan suka. Aku membayangkan Shen Qing mengenakannya. Pasti sangat cantik. Tapi gaun ini, dia tidak akan pernah memakainya. Yang dia pakai adalah gaun yang dibelikan Pei Yanchuan untuknya. Shen Qing, kenapa kau tidak bisa menungguku? Aku sudah tahu salah. Aku benar-benar berubah. Berikan aku satu kesempatan lagi, ya? Sungguh keterlaluan. Xie Ziyuan jelas ingin menghancurkan kita. Dia mengandalkan grup Xie yang besar, seenaknya merendahkan orang. Tawaran 30% lebih tinggi. Jangan panik. Xie Ziyuan cuma punya kemampuan segitu. Dia pikir dengan cara begini bisa memaksaku meninggalkan Qing Qing? Terlalu naif. Tapi, Tuan Pei, sekarang jalur penjualan kita terputus, gudang penuh dengan stok anggur. Kalau terus begini, rantai modal kita akan putus. Rantai modal tidak akan putus. Aku sudah menduga Xie Ziyuan akan bermain seperti ini. Kita tinggalkan pasar Eropa. Sekalian membuka pasar Asia. Aku sudah menandatangani kerjasama dengan beberapa supermarket besar di dalam negeri. Bulan depan, anggur kita akan masuk pasar secara penuh. Anda sudah siapkan dari awal? Tentu. Xie Ziyuan memang berkuasa, tapi di Eropa, dia belum cukup pantas. Xie Ziyuan terlalu keterlaluan. Hanya untuk menjegal aku, dia mengeluarkan lebih dari 1 miliar. Harga saham Xie sudah mulai turun. Kalau kita bertahan sebentar lagi, dia sendiri yang akan kolaps. Maaf. Semua ini karena aku, yang membuatmu mendapat begitu banyak masalah. Bodoh. Buat apa bilang maaf padaku? Melindungimu adalah tanggung jawabku. Xie Ziyuan, trik kecil ini sama sekali tidak bisa melukai aku. Tenang saja. Aku pasti akan membuatnya membayar. Dasar tidak berguna. Selain menghalangi, apa lagi yang bisa kau lakukan? Keluar? Tidak apa-apa. Dia tidak pernah membawa masalah padaku. Dia hanya menanggung semuanya sendiri. Lalu tersenyum dan berkata padaku, tidak apa-apa. Itulah cinta sejati. Oh ya? Aku kenal beberapa distributor anggur dari Prancis. Mereka teman lama kakekku. Aku bisa menulis surat untuk mereka. Aku yakin mereka mau bekerja sama dengan kita. Bagus, kita suami istri bersatu hati, pasti bisa mengalahkan Xie Ziyuan, penjahat besar itu. Apa katamu? Pei Yanchuan tidak hanya tidak bangkrut, tetapi malah memperluas pasar Asia. Bagaimana mungkin dia secepat ini menemukan saluran penjualan baru? Ya, Pak Xie. Dan banyak distributor di Eropa juga mengingkari janji. Mereka bilang syarat yang diberikan Pei Yanchuan lebih baik, dan mau terus bekerja sama dengannya. Sekarang, uang miliaran yang kita tanamkan semuanya sia-sia. Sampah. Kalian semua sampah. Apa gunanya aku mempekerjakan kalian? Bahkan urusan kecil seperti ini pun tidak bisa selesaikan. Aku pikir Pei Yanchuan hanyalah pemuda miskin yang naik berkat Shen Qing. Tapi sekarang lihat, aku salah.
Salah besar. Kemampuannya sama sekali tidak kalah dariku. Bahkan, lebih kuat dariku. Terus gencarkan uang. Aku tidak percaya. Perusahaan Xie milikku tidak bisa mengalahkan seorang pedagang anggur kecil. Tapi Pak Xie, dana perusahaan sudah tidak cukup. Jika terus menggelontorkan uang, akan mengganggu operasi normal perusahaan. Kalau begitu jual aset. Beberapa villa dan mobil sport atas namaku jual semuanya. Bagaimanapun, harus menghancurkan Pei Yanchuan. Ya, Pak Xie. Dia sudah gila, demi seorang wanita yang tidak mencintainya. Dia rela menghancurkan dirinya sendiri, semua yang dibangun dengan susah payah. Kakek, bagaimana Anda bisa datang? King, kakek minta maaf padamu. Kakek tidak merawatmu dengan baik, membuatmu menderita begitu banyak. Kakek, jangan berkata seperti itu. Selama ini kakek selalu menyayangiku. Aku ingat semuanya. Sekarang aku hidup bahagia. Kakek tidak perlu khawatir. Baik. Yang penting kamu bahagia. Tempat ini sangat indah. Dibandingkan dengan villa keluarga Xie yang dingin itu, jauh lebih baik. Ya, di sini aku bahagia setiap hari. Kakak Yanchuan baik padaku. Keluarganya juga menyukaiku. King, kedatanganku kali ini. Pertama ingin melihatmu. Kedua ingin mewakili Zeyuan yang nakal itu. Meminta maaf padamu. Dia sejak kecil dimanjakanku. Keras kepala, tidak pengertian, telah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Kakek di sini meminta maaf padamu. Aduh, kakek, apa yang kakek lakukan? Hal-hal masa lalu sudah berlalu, aku sudah melepaskannya dan tidak membencinya lagi. Lega rasanya kamu bisa melepaskannya. Sebenarnya Zeyuan di hatinya ada kamu. Hanya saja dia terlalu bodoh, tidak tahu cara mengungkapkannya. Sampai kamu pergi, barulah dia sadar siapa yang benar-benar dicintainya. Sekarang dia hidup dalam penyesalan setiap hari, tidak seperti manusia. Aku melihatnya saja sudah kasihan. Aku tahu dia menyesal, tapi apa gunanya penyesalan? Luka sudah tercipta, tidak bisa diperbaiki lagi. Kakek, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan, aku dan dia, sungguh sudah tidak mungkin. Orang yang kucintai sekarang adalah kakak Yanchuan, aku akan segera menikah dengannya, aku harap kakek bisa memberkati kami. Aku memberkati kalian, asalkan kamu bahagia. Kakek sudah tenang. Zeyuan akan kubujuk, akan kusuruh dia pulang ke negara. Jangan lagi mengganggu hidupmu. Halo, Pak Tua Xie. Kamu Pei Yanchuan ya? Bagus, tampan, jauh lebih baik dari Zeyuan yang nakal itu. King kuserahkan padamu. Aku percaya. Terima kasih, Pak Tua Xie. Aku pasti akan merawat King dengan baik, seumur hidupku akan baik padanya. Kakek, kenapa kakek datang? Jika aku tidak datang, kau akan membuat dirimu sendiri celaka. Hari ini, aku menemui King. Dia hidup dengan baik dan bahagia. Jangan ganggu dia lagi. Lepaskan saja. Aku tidak akan melepaskannya. Seumur hidupku, aku hanya akan menikahi Shen King. Dia adalah istriku. Selamanya. Sadarlah, King akan segera menikah dengan Pei Yanchuan. Dia tidak mencintaimu lagi. Yang dia cintai adalah Pei Yanchuan. Jika kau terus seperti ini, hanya akan membuat dia semakin membencimu. Aku tidak peduli, meskipun dia membenciku, aku tetap akan membawanya bersamaku, aku tidak bisa hidup tanpanya. Zeyuan, mencintai seseorang, bukan untuk memiliki, melainkan merelakan. Jika kau benar-benar mencintai King, kau harus memberkatinya. Biarkan dia menjalani hidup yang dia inginkan. Bukan seperti sekarang ini, menyakitinya dengan cara ekstrim, dan juga menyakiti dirimu sendiri. Aku tidak bisa merelakan dia. Bersama pria lain? Kakek, kau tidak mengerti. Aku benar-benar tidak bisa tanpanya. Tanpa dia, hidupku, apa artinya? Dia sudah terlalu keras kepala. Siapapun yang menasihati tidak akan berguna. Asalkan aku bisa membawa Shen King pergi.
ke suatu tempat di mana tidak ada yang bisa menemukan. Seiring waktu, dia akan berubah pikiran. Shen King, ikutlah denganku. Baik, kita pergi dari sini. Pergi ke tempat di mana tidak ada yang kenal kita. Mulai lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Pei Yanchuan, lepaskan aku. Ini urusanku dan Shen King. Tidak ada hubungannya denganmu, ini urusanku. Tidak ada hubungannya denganku, dia sekarang adalah tunanganku. Kau menyusup ke kamarnya di malam hari, dengan niat jahat. Kau bilang tidak ada hubungannya denganku, Anderson? Xie Ziyuan, kenapa kau ada di sini? King, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin membawamu pergi. Aku ingin memulai lagi denganmu. Aku tidak mau ikut denganmu. Xie Ziyuan, cepat pergi, atau aku akan menelepon polisi. Aku tidak pergi. Hari ini aku pasti akan membawamu pergi. Sepertinya kau mencari mati. Awalnya aku ingin membawanya pergi, memberinya kebahagiaan, tapi malah membuatnya semakin takut padaku. Tuan Xie, ini peringatan terakhir. Jika lain kali kau memasuki rumah pribadi tanpa izin mengganggu orang lain, kami akan menangkapmu sesuai hukum. Kak Yanchuan, aku sangat takut. Bagaimana dia bisa seperti ini? Bagaimana dia bisa masuk ke kamarku tengah malam? Jangan takut, jangan takut. Aku di sini, aku tidak akan membiarkannya menyakitimu lagi. Besok aku akan memperketat keamanan villa merekrut beberapa pengawal lagi. Pastikan dia tidak bisa masuk lagi. Kak Yanchuan, kita percepat pernikahan, ya? Aku tidak ingin terus seperti ini hidup dalam ketakutan. Baik, terserah kamu. Kita percepat pernikahan ke minggu depan, oke? Baik. Aku tidak tahu Xie Ziyuan masih akan melakukan hal gila apa. Ini aku yang mendesain sendiri. Tanaman anggur melambangkan pertemuan kita di villa. Kupu-kupu berarti kita memulai hidup baru. Sangat indah. Pengantinku adalah pengantin tercantik di dunia. Kamu memang pandai berkata manis. King, terima kasih mau menikah denganku. Bisa menikahimu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Bisa menikahimu. Juga keberuntungan terbesar dalam hidupku. Nona Shen, Tuan Pei. Di luar ada Tuan Xie bilang ingin bertemu Nona Shen. Tidak mau. Katakan padanya King tidak ingin menemuinya, suruh dia pergi sekarang. Tapi dia bilang jika Nona Shen tidak menemuinya dia akan terus berdiri di luar sampai Nona Shen mau menemuinya. Sudahlah. Aku akan menemuinya. Lebih cepat bicara jelas biar dia menyerah. Aku temani kamu. Tidak usah aku sendiri saja. Aku bisa mengurusnya. Baik. Hati-hati. Hubungi aku kapan saja jika ada masalah. King. Jangan mendekat. Xie Ziyuan, sudah kubilang berkali-kali, kita sudah selesai. Aku akan segera menikah dengan Kak Yanchuan. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Aku tidak percaya. King, kau pasti bohong, kan? Kau sengaja membuatku marah, kan? Aku tidak bohong. Tadi aku sedang mencoba gaun pengantin. Minggu depan aku akan menikah dengan Kak Yanchuan. Aku harap kau bisa memberkati kami. Gaun pengantin. Kau benar-benar mau memakai gaun yang dibelikannya untukmu menikah dengan pria lain? Iya. Hahaha. Shen King, hati kamu kejam sekali. Hubungan 9 tahun kau lupakan begitu saja demi dirimu.
Aku tinggalkan segalanya dan mengejarmu ke Inggris demi dirimu. Aku menggugurkan anak Ning Rui dan membuatnya tidak bisa hamil selamanya. Demi dirimu. Aku membuat diriku menjadi tidak karuan. Tapi kamu malah mau menikah dengan pria lain. Semua ini kau pilih sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Xie Ziyuan, kau tak pernah mencintaiku. Yang kau cintai hanyalah yang selalu menuruti kemauanmu, yang kau kendalikan, Shen Qing. Sekarang Shen Qing itu sudah mati, kau bunuh dengan tanganmu sendiri. Tidak. Bukan begitu. Aku mencintaimu, aku sungguh mencintaimu. Shen Qing, beri aku satu kesempatan lagi, ya? Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Jangan begitu. Xie Ziyuan, kau hanya membuatku semakin membencimu. Pergilah, jangan datang lagi. Shen Qing. Kau akan menyesal, pasti kau akan menyesal. Aku kalah. Kalah telak. Dasar anak bodoh, kenapa kau berpikiran sempit begini? Kak Ziyuan, Kau datang untuk apa? Kau tidak diterima di sini, keluar. aku datang melihat Kak Ziyuan, ku dengar dia sakit, aku sangat khawatir. Tak usah pura-pura baik, jika bukan karena dirimu. Masa Ziyuan jadi begini? Masa Shen Qing pergi dari keluarga Xie? Cepat pergi, jangan mengganggu di sini. Kak Ziyuan. Maaf, ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kau dan Kak Shen Qing juga tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Aku sungguh sadar salahku. Sekarang bicara begini apa gunanya? Kau sudah hancurkan hidup Shen Qing, juga hancurkan hidup Ziyuan. Kau puas? Aku tidak puas. Sama sekali tidak puas. Kukira dengan mengandung anakmu, aku bisa dapat cintamu dan gantikan posisi Kak Shen Qing. Tapi aku salah besar. Kau tak pernah mencintaiku, yang kau cintai selalu Kak Shen Qing. Aku kehilangan anakku, juga kehilangan kemampuan hamil. Sekarang nama baikku hancur, semua orang memanggilku perempuan jalang. Apa yang ku dapat? Aku tidak mendapat apa-apa. Ini uang yang kau beri padaku, tidak sepeser pun ku habiskan, sekarang ku kembalikan. Kak Ziyuan, aku akan pergi, aku akan meninggalkan kota ini, pergi ke tempat tak ada yang kenal aku. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu kau dan Kak Shen Qing lagi. Kakek? Dia pergi. Pergi? Dia sadar salahnya. Tidak akan ganggu kita lagi. Ning Rui pergi, tapi hatiku tidak merasa senang sedikit pun. Aku tidak hanya menyakiti Shen Qing, tapi juga menyakiti Ning Rui. Aku hancurkan hidup dua wanita dengan tanganku sendiri. Badannya belum sembuh. Masa mau keluar rumah sakit? Aku tidak apa-apa. Aku akan melihat Shen Qing menikah, aku akan melihatnya dengan mataku sendiri, memakai gaun pengantin, menikah dengan pria lain. Dia sudah bulat tekad untuk pergi. Qing, akhirnya bertemu denganmu. Om, Tante. Yan Chuan sudah memberitahu kami, kamu sudah terlalu banyak menderita nanti, setelah masuk keluarga Pei, kami berdua akan menyayangimu seperti anak sendiri, tidak ada yang boleh menindasmu lagi. Terima kasih, Tante. Selama ini pertama kalinya ada yang tidak bertanya, alasan tidak bertanya latar belakang hanya tulus menyayangiku. Masih panggil tante, saatnya ganti panggilan. Ayah, Ibu. Iya. Kondisi keluarga kita tidak sebaik keluarga Xie. Tidak ada barang berharga. Gelang giok ini adalah dari Yan Chuan, warisan dari nenek, ini adalah tanda kasih keluarga Pei, mulai sekarang jadi milikmu. Ayah, Ibu, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Tidak masalah berharga atau tidak. Yang penting adalah hati. Kamu mau menikah dengan Yan Chuan, mau memulai lagi. Itu adalah keberuntungan terbesar keluarga. Pei, pakailah, cocok dipakai. Gelang giok ini adalah saat aku menikah dengan ayahmu dulu diberikan oleh nenekmu.
Aku sudah bilang sejak dulu kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Qingqing, kakek minta maaf padamu. Keluarga Xie gagal melindungimu. Zeyuan anak nakal itu buta. Kakek semuanya sudah berlalu. Kakek Xie, pelan-pelan. Ini untukmu. Ini adalah mahar dari keluarga Xie dulu yang disiapkan untukmu. Belum sempat diberikan padamu. Sekarang kamu akan menikah. Kakek memberimu restu. Semoga kamu dan Yanchuan bahagia di pernikahan. Hidup tentram selamanya. Terima kasih, kakek. Kakek Xie Anda terlalu sopan, urusan pernikahan sudah kami atur, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Hari ini, saya datang. Pertama, memberi hadiah. Kedua, minta maaf. Ketiga, memberitahu keadaan Zeyuan akan saya awasi, hari pernikahan saya sendiri yang mengawasi. Jika dia berani membuat masalah, saya langsung patahkan kakinya. Pasti, tidak akan membuat Qingqing menderia sedikit pun. Dengan ucapan Anda itu kami jadi tenang. Qingqing adalah anak baik, bisa bertemu Yanchuan juga rezekinya. Urusan pernikahan lakukan sesuai yang kalian katakan. Qingqing nak, kamu harus jaga kesehatan badanmu. Tidak ada perbandingan keluarga kaya. Tidak ada perhitungan keuntungan. Hanya percakapan sederhana yang tulus. 9 tahun di keluarga Xie, aku seperti orang tak terlihat, pembantu bank darah pajangan, tidak pernah merasakan kasih keluarga. Dan saat ini, akhirnya aku punya rumah yang sesungguhnya. Ada yang menyayangiku, ada yang melindungiku, ada yang memikirkanku. Besok kamu akan menjadi istriku. Waktu berlalu begitu cepat. Sebentar lagi kita akan menikah. Iya? Aku sudah menunggu hari ini selama belasan tahun, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku berpikir, pasti akan menikahimu kelak. Tidak kusangka, keinginan ini benar-benar terwujud. Yanchuan, terima kasih. Terima kasih saat aku paling putus asa, kau muncul dalam hidupku, memberiku harapan. Memberiku sebuah keluarga. Bodoh. Untuk apa berterima kasih padaku? Bisa menikahimu adalah keberuntungan terbesarku seumur hidup. Mulai sekarang, aku akan mencintaimu sepanjang hidupku, merawatmu, membuatmu bahagia selamanya. Oh ya, Xie Zeyuan seharusnya datang besok. Aku tahu. Kamu takut? Tidak takut lagi. Karena ada kamu, aku tidak takut apapun. Dan, aku sudah melepaskannya. Baik, dia datang atau tidak akan memengaruhiku. 9 tahun terakhir seperti mimpi buruk. Hari-hari penuh sakit, kepahitan, dan keputusasaan, akhirnya berlalu. Mulai sekarang, hidupku akan membuka lembaran baru. Syukurlah. Aku sudah mengatur keamanan. Bahkan jika dia datang, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Asalkan dia tidak mengacau. Biarkan dia menonton dari jauh. Nona Shen, Anda sangat cantik. Tuan Pei pasti akan terpesona melihat Anda. Mbak, kamu sangat cantik, kakakku sangat beruntung. Kamu memang mulut manis. Qingqing saatnya menutup kepala. Datang untuk menjemput para saudari. Tutup pintu, Pak Pei mau menikahi mbak kami. Tidak semudah itu. Jawab dulu pertanyaannya. Apa makanan favorit mbak? Foie gras goreng, tapi dia lebih suka bubur kacang merah buatanku. Kapan ulang tahun, Mbak? 12 Maret, Di mana kencan pertama? di bawah perguruan anggur saat matahari terbenam di pinggiran selatan London. Wah, Pak Pei kamu hebat sekali. Kamu mengingat semuanya dengan jelas. Tentu saja aku ingat semuanya tentang Qingqing. Qingqing, kamu sangat cantik. Mbak cantik sekali. Shen Qing, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu.
Nona Shen King, apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Pei Yanchuan? Saya bersedia. Tidak, Shen King. Kamu tidak boleh menikah dengannya. Sayang, kita tidak akan bercerai. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai denganmu. Aku mohon, jangan menikah dengan pria lain. Xie Ziyuan, melihat kakek Xie mengirimiku amplop ucapan selamat, aku dengan terpaksa bisa memaafkanmu atas tindakan tidak sopan yang mengganggu pernikahanku. Tapi pernikahanku dengan Kak Yanchuan tidak menyambutmu. Dari mana kau datang? Pergilah ke sana. Shen King, aku benar-benar sudah tahu kesalahanku. Shen King, asalkan kamu mau memberiku kesempatan terakhir, aku bersumpah pasti akan berubah. Aku tidak bisa menerima hidup tanpamu. Sejak kamu pergi, aku setiap hari merindukanmu. Bahkan dalam mimpi pun ada dirimu. Semua kebaikan yang dulu kau berikan padaku. Shen King, aku cinta padamu. Aku lebih mencintaimu dari siapapun. Kau adalah rembulanku. Sayang, apapun yang kamu mau, aku bisa mengabulkannya. Aku hanya mohon jangan tinggalkan aku. Xie Ziyuan, aku sudah memiliki seseorang yang benar-benar mencintaiku dan aku juga mencintainya. Dia adalah suamiku, Pei Yanchuan. Sedangkan kamu, bahkan jika semua pria di dunia ini mati semuanya, aku tidak mungkin bersamamu. Kamu hanya takut terluka lagi, tidak apa-apa. Sekarang akan kutunjukkan hatiku yang tulus padamu, lihatlah. Hatiku? Hatiku setiap saat mencintaimu. Shen King, aku mohon, kembalilah. Lihatlah sekali lagi hatiku yang tulus. Tolong. Ada orang. Suami, gila. Dia gila, menakutkan, bawa aku pergi. Sayang, ayo kita kawin lari. Baik.